Kali ini saya akan mencoba membahas tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Apa saja yang dilarang? Yaitu semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah riba, yang kedua penipuan, yang ketiga maisir, yang keempat gharar, kelima ihtikar, keenam monopoli, ketujuh bai an-najasi, 8 riswah, 9 ta'aluk, 10 bai al-inah. Yang ke-11 talaki ar-rukban. Riba. Apa itu riba? Riba adalah secara bahasa adalah tambahan atau al-ziyadah, berkembang atau an-nuwu, meningkat atau al-irtifa, dan membesar atau al-ulu. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, riba ini dilarang dalam Islam. Kenapa dilarang dan jenis-jenisnya sudah saya jelaskan di bab sebelumnya. Yang kedua adalah penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Nah, sebagai contoh, Anda membeli 1 kilogram beras. Nah, berasnya itu sudah dipaket-paketin dalam bentuk 1 kilogram gitu. Karena si penjual tadi bilangnya satu paketnya itu sudah 1 kilogram, maka Anda percaya saja. Tapi ternyata setelah ditimbang, kuantitas dari berasnya tadi tidak mencapai 1 kilogram. Berarti si penjual tadi melakukan penipuan gitu dalam hal kuantitas. Begitu juga dalam hal kualitas. Katanya berasnya tadi rasanya pulen gitu, tapi ternyata setelah dimasak rasanya itu perak gitu. Maka itu merupakan contoh penipuan juga. Dari sisi harga dan waktu penyerahan, misalnya si penjual bilang bahwa harga beras yang dia jual itu harganya sudah paling murah di antara pedagang lainnya gitu. Nah, itu sementara setelah dicek ternyata harganya malah jauh lebih mahal dibandingkan dengan pedagang lain. Nah, itu dari sisi harga. Sementara dari sisi waktu penyerahan, sebagai contoh, Anda membeli membeli barang secara online. Nah, si penjual itu akan mengirimkan barangnya itu hari ini sampai gitu. Tapi ternyata setelah ditunggu hari ini atau bahkan sampai 2 hari barang tersebut tidak kunjung datang. Nah, berarti di situ ada unsur penipuannya misalnya contohnya. Ketiga yaitu maisir atau perjudian. Dalam bahasa Arab, arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Contohnya perjudian di sini bisa aja sabung ayam. Nah, itu terus sabung ayam bagi yang menang akan memperoleh uang sekian. Nah, ini salah satu contoh perjudian. Perjudian juga misalnya pakai kartu, main kartu, siapa yang menang akan memperoleh uang yang banyak, hadiah yang banyak. Nih salah satu contoh juga perjudian gitu. Tanpa dia harus bekerja keras, dia memperoleh banyak keuntungan. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam gitu. Salah satu alasannya karena menyebabkan orang malas juga untuk bekerja sesuai dengan syarat tadi. Yang keempat adalah gharar.
Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information atau informasinya itu tidak lengkap atau mengandung keraguan-raguan sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Gharar ini terbagi menjadi 4, bisa gharar dalam kuantitas, misalnya seorang petani tembakau sudah membuat kesepakatan jual beli dengan pabrik rokok atas tembakau yang bahkan belum dipanen gitu. Nah, tembakau maupun pabrik rokok mengalami ketidakpastian mengenai berapa pastinya jumlah tembakau yang akan dipanen. Nah, ini salah satu contoh gharar. Dan ini dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah gharar dalam kualitas. Misalnya, seorang pembeli itu sudah membuat kesepakatan untuk membeli anak kambing yang masih berada di dalam kandungan. Nah, kita kan tidak tahu anak kambing yang di dalam kandungan tadi sehat atau tidak, lengkap anggota badannya atau tidak. Nah, ini salah satu gharar dalam hal kualitas. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam sebab mengandung ketidakpastian tadi. Kemudian gharar dalam harga. Misalnya si A menjual motornya kepada si B dengan harga 10 juta jika dibayar lunas dan 12 juta jika dicicil selama 10 bulan. Nah, pada kasus ini tidak ada kejelasan mengenai harga mana yang dipakai. Kalau seandainya si pembeli tadi dia bisa melunasi motornya kurang dari 10 bulan, maka tidak tahu nih harga yang mana yang dipakai, apakah yang 10 juta atau yang 12 juta tersebut gitu. Hal inilah yang menjadi suatu ketidakpastian dalam transaksi antara si A dan si B tadi. Yang selanjutnya adalah gharar menyangkut waktu penyerahan. Sebagai contoh, si A memiliki motor seharga 30 juta. Motor ini limited edition. Ternyata keesokan harinya motornya ini hilang. Kemudian si A ini bilang ke si B, bagaimana kalau misalnya membeli motornya itu. Nanti kalau udah ketemu, motornya itu dijual dengan harga 15 juta saja. Nah, di sini mengandung transaksi gharar. Kenapa? Karena motornya belum tahu ketemunya kapan, sehingga belum tahu juga kapan penyerahan motor itu dilakukan kepada si B. Yang kelima adalah ihtikar. Ihtikar atau penimbunan adalah membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Nah, contoh ihtikar yang terjadi di masyarakat misalnya penimbunan BBM. Dan ini pernah terjadi. Nah, banyak di antara ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menimbun BBM sehingga menyebabkan BBM tadi langka. Nah, ketika sudah langka, maka yang menimbun tadi mengeluarkan sedikit demi sedikit dengan harga yang mahal. Nah, ini contoh ihtikar atau penimbunan. Transaksi ini dilarang di dalam Islam. Selanjutnya adalah monopoli. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Nah, dengan monopoli ini kurang lebih sama kayak ini ya, ihtikar atau penimbunan tadi. Berarti kalau monopoli barang atau orang yang menjual hanya segelintir saja atau hanya segelintir saja sehingga menyebabkan barang yang dijual tadi langka dan sehingga barang yang dijual tadi langka
dan mahal juga harganya. Nah, itu salah satu transaksi monopoli dan ini juga dilarang di dalam Islam. Yang ketujuh adalah bai' an-najasi. Bai' an-najasi termasuk dalam kategori penipuan atau tadlis karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pemberi tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi gitu. Yang ke-8 adalah riswah. Riswah atau suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar. Ini banyak kasus yang terjadi di masyarakat kita, misalnya ingin menjadi profesi X misalnya. Nah, untuk menjadi profesi X ini banyak saingannya, sehingga salah satu peserta memberikan riswah atau suap kepada panitia seleksi agar namanya muncul sebagai orang yang lolos untuk posisi tersebut misalnya. Nah, ini dilarang di dalam agama Islam karena itu berarti merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya yang menyuap tadi. Yang ke-9 adalah ta'aluk. Ta'aluk itu terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Misalnya, si A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta atau ini bisa disebut bai' al-inah. Nah, ini transaksi seperti ini dilarang di dalam agama Islam karena ini mengandung riba juga ya. Yang ke-10 adalah bai' al-inah. Bai' al-inah itu pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli sama dengan riba. Seperti yang ta'aluk tadi. Nah, contohnya A menjual secara kredit kepada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Nah, kita lihat ada dua pihak yang seolah melakukan jual beli, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang, melainkan si A itu mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai, sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayarannya tadi. Jadi ta'aluk dengan bai' al-inah ini kurang lebih sama dan ini dilarang di dalam agama Islam sebab ini mengandung riba. Terus yang terakhir adalah talaqi al-rukban. Talaqi al-rukban ini jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Sebagai contoh, di daerah, anggap aja misalnya di Jawa Timur, itu menghasilkan cabai gitu ya, menghasilkan cabai kualitasnya super gitu. Nah, di daerah Jawa Timur itu sekilonya anggap aja 20.000. Nah, kemudian cabai dengan kualitas super tadi kalau dijual di Jakarta itu pasarannya 50.000 per kilo gitu. Berarti kan selisihnya 30.000 ya. Nah, penjual yang berada di Jakarta itu kemudian mencegat orang
Nah, kemudian penjual yang ada di Jakarta tadi, dia itu mencegat penjual yang ada di perjalanan yang mau menjual barangnya ke Jakarta tadi kalau dijual di Jawa Timur kan 20 kg, ternyata di tengah jalan itu dijual menjadi 30 30.000 per kilonya. Jadi sebenarnya dia udah dapat keuntungan. Tapi kalau seandainya dia jual di Jakarta, keuntungannya kan akan jauh lebih banyak gitu. Karena dia tidak mengetahui harga cabai di pasaran di Jakarta tadi per kilonya 50 kg, ya dia merasa dengan menjualnya 30 kg tadi itu sudah menguntungkan, maka ya dia jual lah ya dengan tengkulak yang mencegatnya di jalan tadi. Nah, transaksi ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa? Sebenarnya kan yang mencegah di jalan tadi kan dia menghalangi si penjual cabai tadi untuk menjual cabainya di pasaran yang di Jakarta tadi. Karena yang penjual cabainya tadi dia tidak tahu informasi atau harga cabai yang sebenarnya di Jakarta. Nah, ini tidak diperbolehkan.